Sebelum saya teruskan, nampaknya memang dari beberapa aspirasi yang tersirat bahwa kajian-kajian sebelumnya mulai dari pertama sampai ke 11 itu kayaknya eh, terasa bobotnya memang agak berat karena banyak. Kalau dulu amr itu satu pertemuan, nahi satu pertemuan. Nah kalau istifham nampaknya ini kita bikin dua pertemuan. Baiklah, sekarang kita mulai. Coba slide berikutnya itu. Nah ini cakupan istifham. Cakupan istifham pertama konsep. Artinya batasan istifham itu sendiri. Istifham yang selama ini kita paham yaitu nanya gitu. Tapi dalam konteks balaghah punya terminologi sendiri, punya maksud batasan sendiri. Maka saya sebutkan konsep. Istifham yang kita tahu itu nanya. Nanya harus ada adat. Adat artinya alat. Dalam bahasa Arab ada alat nanyanya. Bahkan bahasa Indonesia juga ada alat nanya namanya. Di mana, kapan, bagaimana, tuh. Dan menariknya nanti baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia nanya tapi nggak pakai adat. Maka rasa bahasa kita sudah bisa menebak walaupun nggak pakai adat, ini maksudnya nanya. Kalau bahasa lisan itu namanya intonasi. Intonasinya nanya. Atau intonasinya nggak nanya, tapi antara mutakalim dan mukhotob sudah saling paham. Itu sebenarnya nanya. Berbeda dengan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum namanya nanya ya harus dimunculkan ada tanya. Itu. Yang ketiga, ini yang menurut dugaan saya cukup panjang, istifham balaghi, yaitu istifham yang keluar dari makna sebenarnya. Oleh karena itu, istifham balaghi akan diporsikan pada pertemuan berikutnya. Oke, nah berikutnya kita masuk nih. Judulnya posisi istifham dalam tasrif. Ini luar biasa penting. Seperti halnya juga balaghah dulu diurai. Dalam tasrif. Balaghah yablughu bulugan wa balaghotan. Amaro ya'muru amron. Itu amr. Naha yanha nahyan. Sekarang istifham. Istifham masdar. Dia dari fi'il namanya istafhama. Istafhama itu mazid. Ada tambahan alif sinta. Maka mujarodnya tuh fahima. Paham kita? Fahima. Hal anta fahim? Udah dimengerti. Kenapa dimengerti? Karena bahasa Arab paham itu udah jadi bahasa Indonesia. Fahima artinya paham, lalu di pola istaf'ala jadi istafhama, tambahan alif sinta mengandung makna minta. Istafhama minta paham. Azina, izin. Kalau istazana minta izin. Ghafara memberi ampun. Kalau istaghfara minta ampun. Fa'il mudhari'nya yastafhimu, maka ketemu masdar istifham. Tuh. Istifham secara harfiah kita sudah mulai lebih mantap lagi. Artinya minta paham. Itu pendekatan sorof. Ya. Berikutnya Pak Jamal. Baru dari aspek arti nih. Ada dua sisi dalam konteks istifham yang harus kita pahami secara baik. Yang pertama dari aspek bahasa. Udah tadi, minta paham.
Kalau kita bertanya, aina baituka, di mana rumahmu? Tuh udah terasa. Itu minta paham tentang alamat rumah. Sisi kedua dari istifham yaitu ini namanya istilahi, terminologis, yaitu batasan yang diberikan oleh ilmu yang bersangkutan. Ilmunya ilmu balaghah. Jadi istifham menurut ilmu balaghah. Tuh, apa itu? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi jangan diartikan untuk ilmu. Kurang pas. Tolabul ilmi artinya minta tahu. Tuh, ilmu kan tahu. Bisyai'in, menggunakan sesuatu. Sesuatu maksudnya adat. Ada man, ada ma, ada mata, kaifa, dan seterusnya. Lam yakun makluman. Tuh. Meminta tahu tentang sesuatu yang belum diketahui. Ini jangan dianggap sederhana. Istifham itu bisa dikatakan istifham, yaitu nanya, yaitu minta tahu tentang sesuatu yang belum diketahui. Penting itu. Kalau nanya yang udah dia tahu, itu jangan sebut istifham. Bahkan kita kadang-kadang suka bilang, udah tahu nanya. Nah, itu bukan istifham namanya. Ada respon kayak begitu. Min qablu, sebelumnya. Saya sudah tahu rumah Pak Jamal, umpamanya. Terus nanya, Pak Jamal tinggalnya di mana? Lah, setiap hari ke sono nanya. Jadi kembali kepada batasan ini. Tolabul ilmi, minta tahu. Minta tahu apa? Sesuatu. Sesuatu yang bagaimana? Yang sebelumnya belum diketahui. Tuh. Itu dia batasan. Sebab ini menjadi modal dasar untuk mengetahui nanti istifham yang ada itu istifham yang sebenarnya atau bukan. Gitu. Sehingga nanti ada istifham namanya istifham hakiki. Ada istifham balaghi. Ada amr hakiki, amr balaghi. Nahinya hakiki, nahi balaghi. Nah, yang ada hakiki, ada balaghi, akhirnya nanti pikiran kita berkembang. Bukan cuma di istifham amr atau nahi. Ada senyum. Senyumnya hakiki apa balaghi. Tuh, bisa pakai begitu. Ya dah? Balaghi itu yang senyum basa-basi. Oke, kita teruskan. Nah, ini beberapa contoh saja yang perlu diperhatikan sebagai bukti terhadap batasan istifham dalam balaghah, yaitu minta tahu sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Mas muka, mahaza, berarti yang nanya belum tahu. Kalau udah tahu, bukan nanya ini. Bisa terjadi. Terus, aina baituka, kaifa haluka, emang belum tahu. Bagaimana keadaanmu? Apa kabar? Kaifa wasalta ila hadzal ma'had wal mataru ghazir. Gimana? Kok bisa sampai ke LBIK padahal hujan lebat? Kalau memang dia belum tahu, maka istifhamnya itu hakiki. Tapi kalau udah tahu, maka istifhamnya bukan hakiki. Itu kalau lagi ujian di kelas saya ngasih soal. Soal kan isinya pertanyaan. Pertanyaan namanya istifham. Udah bisa kita melihat. Ini istifhamnya hakiki apa balaghi. Masa sih guru nanya, emang belum tahu apa dia? Nomor 5, man mudirul ma'had. Siapa? Direktur.
LBIQ. Nah, itu contoh sebagai bukti pemahaman terhadap batasan istifham. Thalabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu. Kita masuk adawat nih. Adawat istifham. Adat artinya alat. Adat istifham secara garis besar ada 3 kelompok. Yang pertama disebut lit tasdiq. Artinya adat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang kategorinya lit tasdiq. Lit tasdiq benar apa enggak? Kalau benar, maka jawabnya na'am. Kalau tidak, jawabnya la. Hal anta mudarris? Na'am. Ana mudarris. Itu namanya lit tasdiq. Hal anta mudarris? La. Ana muwazzaf. Tuh. Tidak. Saya pegawai. Kalau bahasa teknis balaghahnya namanya idrakun nisbah. Idrak artinya mendapatkan. Nisbah artinya dari nasab. Nasab artinya hubungan. Keturunan itu mengandung makna hubungan. Hubungan antara yang ditanya dan jawaban. Hal anta mudarris, terus jawabnya na'am. Nah, na'am ada hubungannya enggak sama mudarris yang ditanya? Tuh, itu namanya bin nisbah. Hal anta mudarris? La. La itu ada hubungannya enggak dengan mudarris yang ditanya? Gitu. Kalau dipahami secara harfiah. Tapi ini menjadi sebuah istilah. Yaitu namanya idrakun nisbah. Idrak sendiri artinya mendapatkan. Mendapatkannya begini ilustrasinya. Kita baca teks bahasa Arab. Ada kosakata, mufrodat. Kita belum tahu. Apaan ya ini artinya kanisah umpamanya. Cari di kamus. Ketemu. Ketemu itu namanya idrak. Paham itu? Mendapatkan. Ketika kita bertanya, kita sebenarnya mencari sesuatu, yaitu jawaban. Pas dijawab, ketemu. Itu namanya idrak. Tapi yang ditemukan adalah nisbah. Maka namanya idrakun nisbah. Tuh. Gampangnya, yaitu litasdik, istifham litasdik, bisa dijawab na'am, bisa dijawab la. Berbeda dengan tasawur. Tasawur nggak bisa dijawab pakai na'am atau la, nggak bisa. Tapi harus dijelaskan. A'anta contohnya. A'anta mudarris am huwa. Apakah engkau guru atau dia? Bisa nggak dijawab na'am? Nggak bisa. Atau la? Nggak bisa. Tuh, ini saya menjelaskan tentang tasawur. Maka jawaban atas pertanyaan, a'anta mudarris am huwa? Apakah engkau guru atau dia? Jawabannya salah satu, engkau atau dia. Dia yang guru. Saya enggak. Gitu. Nggak bisa dijawab na'am. Oke, yang ketiga ini dipisahkan aspek ketiganya. Disebut adawat ukhra. Adat-adat yang lain. Selain litasdik, selain litasawur, mereka para ahli balaghah menyebutnya sebagai adawat ukhra. Kalau di buku saya, Bapak Ibu baca, itu saya masukkan ke dalam kategori litasawur. Kenapa?
karena cirinya tidak bisa dijawab dengan na'am atau la. Contoh nih, kaifa haluka, bisa nggak dijawab na'am atau la? Oh, nggak bisa. Yang nggak bisa dijawab na'am sama la namanya tasawur. Oke, tapi di sini peta konsep ini dibedakan. Dia secara khusus dan akan dibahas secara khusus. Ya, berikutnya Pak Jamal. Contoh nih. Ini contoh 1, 2 litasdiq. Hal anta mudir? Naam, ana mudir. Apakah Anda seorang direktur? Ya. Atau di bawah? Bukan. La. Itu bisa. Kalau bisa dijawab pakai na'am atau la, namanya litasdiq. Yang kedua juga begitu. A'anta mudir? Apakah Anda seorang direktur? Naam, ana mudir. Naam, cukup udah. La, ana muwazzaf. Itu. Naam sama la. Itu ciri litasdiq. Umpamanya di Al-Quran ya ada hal. Walaupun itu keluar dari makna sebenarnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kamu mau aku tunjuki niaga yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Tuh jawabnya apa? Pasti. Mau. Oh, itu kan naam. Itu namanya litasdiq. Oke, nomor 3. Hal anta mudir am muwazzaf? Nah, ini contoh yang salah. Salahnya pakai hal. Hal nggak boleh dipakai litasawur. Dia hanya untuk litasdik. Ya. Mana betulnya? Betulnya pakai a tuh. A anta mudir am muwazzaf. Nah, ini betul. A anzartahum am lam. Oh, ada amnya. Pakai a. Nggak pakai hal. Nah, baru contoh ini disimpulkan pada slide berikutnya. Masih soal tasdik sama tasawur. Pembeda istifham, tasawur, dan tasdik. Nomor 1, dari sudut alat, adat istifham. Kalau litasdik, pakai hal bisa, pakai a bisa. Tapi kalau litasawur, cuma pakai a. Kalau hal nggak bisa. Kayak contoh tadi gitu, hal salah. Bukan cuma a doang. Litasawur. Itu ada am. Nah, nanti secara apa didetail lagi. Nomor 2. Nomor 2 ini contoh. Hal anta mudaris boleh. A anta mudaris boleh. Tuh, hal dipakai litasdik. Litasdik ada 2 alat, yaitu hal sama a. Kalau litasawur a doang. A anta mudaris am huwa. Nomor 3, ciri pembedanya kalau litasdik bisa dijawab na'am atau la. Kalau litasawur la yajuz, tidak boleh dijawab na'am atau la. Kenapa tidak boleh? Kagak dipaham. Kaifa haluka? Na'am. Ya, berikutnya Pak Jamal nih. Sekarang kita lebih mengerucut, yaitu pada istifham tasawur. Tasdik juga betul juga. Tasawur secara khusus. Unsur penting dalam kalimat istifham litasawur.
Contoh istifham litasawur, anta mudarris am huwa. Maka anta, ini unsur pentingnya harus diingat, disebut mas'ul anhu. Di mana letaknya setelah istifham? Mas'ul anhu-nya. Nah, itu seperti ini. Jadi kalimat yang jatuh setelah istifham itu disebut mas'ul anhu. Karena tasawur dia ada am. Maka kalimat yang jatuh setelah am itu disebut mu'adil. Mu'adil artinya penyeimbang. Di mana letak unsur pentingnya? Kita mau menggunakan kata setelah am sebagai mu'adil, maka dia berhubungan erat dengan mas'ul anhu. Kalau yang nggak ada hubungannya dengan mas'ul anhu, jadi salah. Saya beri contoh. A'anta mudarris am muwazzaf. Umpamanya, itu contoh salah. Muwazzaf kan hubungannya ke mudaris. Mudaris bukan mas'ul anhu. Oleh karena itu yang betul, a'anta mudaris am huwa. Paham insya Allah. Mas'ul anhu tuh hubungannya dengan mu'adil. Mu'adil hubungannya dengan mas'ul anhu. Atau begini tanyanya. Amudarrisun anta am huwa. Salah. Yang betul amudarrisun anta am muwazzaf. Nah, nanti slide setelah ini insya Allah dirinci betul. Berikutnya. Nih dia nih. Contoh lebih detail terkait mas'ul anhu dan mu'adil. Amudarrisun anta am muwazzaf. Istifhamnya A. Yang jatuh setelah A mudarris. Maka mudarris disebut mas'ul anhu. Yang setelah am muwazzaf. Maka disebut mu'adil. Mu'adil artinya penyeimbang, penyelaras. Tuh. Apakah guru Anda atau pegawai? Itu cocok antara mudaris sama muwazzaf. Sebab tanpa mempelajari ini secara baik, dia akan menganggap betul andai kata kalimatnya berbunyi amudarisun anta amhuwa. Secara balaghah salah. Apakah yang guru itu ente apa dia? Salah. Oke, kita teruskan. Nih, perhatikan contoh berikut. Litasdik a'anta mudir. Selesai, nggak ada am. Tapi giliran litasawur a'anta mudir am huwa. Tuh, ada mu'adil. Mas'ul anhu-nya anta. Dudukan i'rabnya ada anta itu. Am huwa. Huwa maksudnya am huwa mudir gitu. Mubtada. Contoh nomor 2, a'anta muwazzaf litasdik. Nggak ada masalah. Nggak ada amnya. Yang litasawur amudirun anta am muwazzaf. Mas'ul anhu-nya mudir. Maka muadilnya muwazzaf. Nomor 3. Ahin dan sohabta. Ini kan litasdik, nggak ada amnya. Artinya, apakah Hindun yang kau sahabati, temani? Tapi pada tasawur, asohabta hindan am farokta. Tuh, fi'il. Apakah engkau menemani Hindun atau engkau tinggalkan dia? Engkau pisah.
Nomor 4. Arokiban jita. Ini tasdik. Apakah engkau datang dengan berkendara? Mas'ul anduhnya rokiban. Arokiban jita amasyian. Apakah engkau berkendara datangnya atau jalan? Kan jalan sama berkendara hubungannya. Bukan soal datang. Mas'ul anhu artinya yang ditanya. Dalam istifham ini yang ditanya soal berkendaranya, bukan soal datangnya. Oleh karena itu muadilnya yang sesuai dengan yang ditanya gitu. Naik mobil apa jalan kaki? Nomor 5. Ini maf'ul nih. Amauzan akalta. Itu matasdik. Apa pisang yang kau makan? Tapi pada tasawurnya amauzan akalta am khubzan. Tuh. Pisang yang kau makan atau roti. Nomor 6. Jar majrur nih contoh. Afis sunduk labista. Apa Anda nginep di hotel? Nah ini matasdik. Bisa dijawab na'am. Bisa dijawab la. Afil funduki labista amfil bait. Nginep di hotel apa nginep di rumah? Tuh. Nomor 7. Ayaumal ahad. Tusafir. Apa hari Minggu engkau akan pergi? Naam. Iya hari Minggu berarti. La, bukan. Tapi pada contoh tasawurnya, ayaumal ahad itu safir, am yaumas sabat. Apakah Anda pergi pada hari Minggu? Tuh, pada hari Minggunya itu mas'ul anhu. Maka muadilnya atau hari Sabtu. Gitu. Iya, selesai. Gambaran keserasian antara mas'ul anhu dan muadil dalam contoh istifham lit tasawwur. Nah ini. Am takuluna. Apakah mereka senantiasa bilang fa'il mudhari. Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbat kanu dan au nasar. Qul antum a'lamu amillah. Ada istifhamnya a. Mas'ul anhu-nya antum. Muadilnya Allah. Itu serasi antara muadil sama mas'ul anhu. Sampai situ saya artikan dulu bantu. Apakah mereka senantiasa bilang bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat dan keturunannya kanu dulu mereka itu Yahudi atau kalau enggak Nasrani. Mereka Bani Israel baik ahlul kitab maksudnya baik Yahudi maupun Nasrani itu mengkampanyekan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub juga agamanya Yahudi, Nasrani. Tuh. Di hadapan Nabi Muhammad. Akhirnya ini Al-Quran turun. Dan itu memang real. Direkam dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ya. Ketika ada sekelompok pendeta Nasrani dari Najron datang ke Madinah sengaja mau berdebat kepada Nabi Muhammad terkait ketuhanan Nabi Isa. Akhirnya udah debat, udah berminggu-minggu. Nggak ada kata putus. Nggak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Terkait tema debat pada waktu itu direkam dalam surat Ali Imran. Itu kurang lebih. Kemudian mereka harus mubahalah. Mempertahankan kebenaran masing-masing. Pada hari haknya mubahalah. Di satu sisi Nabi sudah
mengumpulkan keluarga tercintanya dan sahabatnya, mereka nggak datang. Mereka pulang, meninggalkan Madinah, terus ketemu di jalanan sama orang-orang, lalu mengkampanyekan, dulu Nabi Ibrahim juga agamanya Yahudi. Ketemu lagi yang agamanya Nasrani. Begitu ceritanya. Lalu turun ayat dalam surat Al-Imran. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ini lagi diceritain lagi. Terus kata Allah kepada Nabi Muhammad, Qul bilang kepada mereka, A'antum a'lamu amillah. Kayak istifham. Istifhamnya tasawur. Apa tandanya? Pertama pakai A, Hamzah. Yang kedua ada am. Udah gitu menganalisisnya. Baru maknanya. Apakah kalian lebih tahu ketimbang Allah? Tuh, tasawur. Namanya idrakul mufrad. Maka kalau dijawab Allah. Tuh, nggak bisa dijawab pakai na'am atau la. Waman azlamu mimman kata masyahadah indahu minallah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya? Apa maksudnya? Mereka tahu bahwa Ibrahim, Ismail, nabi yang lain itu membawa ketauhidan. Tahu. Tapi dia sembunyikan. Itu udah paling zalim. Luar biasa. Menyembunyikan kebenaran. Terus ditutup. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai. Kemarin kita belajar taukid tuh. Ada ma, ada bi. Tuh, taukid. Mereka dianggap ragu. Ditempatkan sebagai mutaradid. Sungguh Allah tidak lalai terhadap apa yang senantiasa kalian lakukan. Nah, kaji kita antum a'lamu amillah. Nomor 2. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Pada hari Allah membangkitkan mereka di padang mahsyar. Bukan cuma mereka aja yang dibangkitkan. Juga ma ya'buduna min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Bangkitkan bareng. Kalau nyembahnya batu, batu juga ditunjukin. Kalau nyembahnya sama dukun, dukun juga dibangkitkan. Gitu kurang lebih. Fayaqulu. Kemudian Allah berkata, A'antum adlaltum ibadi. Kepada para dukunnya yang dipertuhankan. Para berhalanya. Allah bilang, A'antum. Apa kalian adlaltum, membuat sesat ibadi hamba-hambaku, tuh mereka itu. Hum dallus sabil, atau mereka yang sesat sendirinya. Istifhamnya a. Mas'ul anhunya antum. Maka istifham ini ada ya amnya ada am. Berarti istifham ini tasawur. Yang jatuh setelah am namanya mu'adil. Ada mu'adil. Hubungannya sama antum. Kalian apa mereka? Gitu. Otomatis apa namanya? Itu Tuhan di padang mahsyar yang berhalakah? Atau yang manusia, raja kah? Seperti Fir'aun dituhankan. Pada bisa jawab apa enggak? Enggak bisa. Allah tahu nggak bahwa dia nggak bisa jawab? Tahu. Kok pakai nanya? Tuh, itu yang nanti dibahas. Keluar dari makna sebenarnya. Itu namanya litakrir. Takrir artinya menetapkan. Nabi Ibrahim dipanggil sama Raja Namrud. Karena patung-patung mereka hancur. Kecuali satu. Terus ditanya,
a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Tuh. Raja Namrud nanya, apakah engkau ya Ibrahim yang menghancurkan patung-patung ini? Kan emang udah tahu. Kok nanya? Nah, itu namanya litakrir. Litakrir menetapkan. Maka di balik istifham itu sebenarnya statement. Engkaulah ya Ibrahim yang menghancurkan. Cuma nggak begitu dipakainya istifham. Nah, kan tinggi, hebat itu. Oke, selesai. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakannya atau kami sebagai pencipta? Pertama istifhamnya a. Kedua ada am. Nomor 4 lanjutan ini. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kalian yang menanam? Atau kami? Tuh kan. Allah masa nanya. Nah, itu menarik nanti ada istifham yang keluar dari makna sebenarnya. Nomor 5. Antum anzaltumuhu. Apakah kalian yang menurunkan hujan? Minal muzni. Muzni artinya awan. Dari awan. Amnahnul munzilun atau kami. Berikutnya. Antum ansya'tum syajarataha. Amnahnul munsiun. Apa kalian yang menumbuhkan pepohonan itu atau kami? Bukan cuma tumbuh, dia berbatang, berdaun, berbunga, terus berbuah. Bukan cuma berbuah, tapi juga berisi. Bukan cuma berisi, tapi wangi. Bukan cuma wangi, tapi lezat. Yang ketujuh, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apa kalian yang lebih bisa menciptakan ketimbang kami? Nah, ini yang perlu penjelasan lebih panjang. Ada kalimat yang dibuang. Amnahnu khalaqnas samaa wa banaha. Kan tadi cerita konsepnya mu'adil harus selaras dengan mas'ul anhu. Terus kita ketemu nih. Mas'ul anhunya antum. Mu'adil setelah am kok as-sama. Sebenarnya ada kalimat yang terbuang. Amnahnu. Tuh kami. Yaitu Allah. Sama dengan yang atas. Amnahnu. 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 Loh kenapa ini nggak dipakai? Nah ini udah menunjukkan nggak sabar Allah. Kalau pakai nahnu lagi kepanjangan. Paham itu? Panjangan, kelamaan. Saya beri ilustrasi begini. Ayat Al-Quran yang cerita tentang rukun iman, itu enggak 6 rukun iman. Disebut cuma 2. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Padahal 6. Yang disebut 6 cuma 1. Ayat kursi. Tapi yang lain-lainnya, iman kepada Allah dan hari akhir. Itu langsung itu. Malaikat, Nabi, kitab-kitab enggak disebut. Hari akhir. Kajian bahasa itu memang tempatnya tempat buru-buru. Tempat cepat. Bahasa teknis balaghahnya ijaz. Kenapa? Karena iman kepada Allah, iman itu kerja. Iman ini kerja. Maka setelah kata iman dalam Al-Quran selalu ada kata amal. Iman itu kerja. Iman bukan leha-leha. Secara psikologis, orang kerja itu yang ada dalam pikiran balasan. Ya tidak? Iman pasti balasan. Karena setiap orang secara psikologis yang bekerja mengharap balasan, Allah sadar betul. Sadar sesadar-sadarnya. Maka langsung dijawab, nanti di akhirat aku udah siapkan balasan. Itu namanya ijaz. Nanti di akhirat. Nggak perlu disebutkan lagi. Saya beri contoh konkret ayatnya. Umpamanya Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu
walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Innal ladzina amanu umat Nabi Muhammad. Walladzina hadu umat Nabi Musa. Wan nasara umat Nasrani Nabi Isa. Wassabiin para penyembah bintang. Tuh gitu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara mereka semua yang iman kepada Allah dan hari akhir? Kalau dimaknai apa adanya, iman yang penting kepada Allah dan hari akhir, akhirnya keliru. Dianggap semuanya masuk surga. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Padahal harus dipahami secara balagi, bukan cuma iman kepada Allah dan hari akhir saja yang membuat mereka masuk surga. Tapi yang membuat orang-orang bisa masuk surga, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, semua rukun iman. Beres. Itu namanya ijaz, menyingkat. Kayak model ini. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Kalau Allah menyebut nahnu. Tuh. Alladzi khalaqas sama. Terus wabanaha. Gitu. Apakah kami yang menciptakan langit lalu membangunnya dengan kokoh? Bana bangun kokoh. Wassama'a bina'a. Itu ada di Al-Baqarah. Iya dah, dengan kokoh. Oke. Contoh istifham litasawwur. Ya sahibai sijni. A'arbabun mutafarriqun khairun amillah. Apa Tuhan-Tuhan yang berbagai macam itu lebih baik ketimbang Allah? Gitu. Saya ngartikan enaknya ketimbang. Waktu bi'abaina ya. In kuntum sodiqin. Ahum khairun am qaumu tubba. Nama kaum. Entah di zaman Nabi Hud atau Nabi apa itu. Tubba. Nabi Nuh. Walladina min qablihim. Ahlaknahum. Innahum kanu mujrimin. Faktu. Atabi. Datangkanlah. Abaina, bapak-bapak kami yang udah pada mati. Nah, ini orang-orang yang ingkar sama hari kebangkitan. Kalau kebangkitan benar, coba hidupin lagi tuh. Nenek moyang kamu udah pada mati jika kalian benar. Akhirnya ahum khairun am. Tuh, istifhamnya a. Terus mas'ul anhunya hum. Muadilnya yang setelah am. Nomor 10, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Yatawara artinya dari waro, ngumpet, bersembunyi dari kaumnya. Karena minnya sababiyah. Karena menganggap buruk terhadap kabar gembira yang diberikan kepadanya. Bangsa Arab jahiliyah, kelahiran anak, kan itu kabar gembira. Tapi kemudian dianggap buruk itu kabar. Karena yang lahir perempuan. Tuh. Termasuk Umar bin Khattab dulu. Akhirnya dia tak suka itu bertanya-tanya. Dalam hatinya lalu ditampilkan oleh Allah, direkam dalam Al-Quran, diinformasikan kepada kita. Ayumsikuhu alahun. Am yadussuhu fit turab. Dirawat itu anak dengan resiko kehinaan. Am yadussuhu, tuh ada am. Yadussuhu fit turab. Dasarnya diinjak atau dipendam. Dulu emang benar-benar diinjak.
diinjak kenceng sampai terbenam ke dalam pasir. Itu bahasanya ya dusuhu fit turab, di abu. Ala sa'amayah kumun, betapa buruk keputusan mereka. Kaji kita yaitu ayum siku istifham. Ada am, berarti istifhamnya litasawur. Mana mas'ul anhu yumsiku fi'il, maka muadilnya fi'il juga. Yang terakhir atola al-ghaiba. Nah ini istifham, asalnya a'id tola'a. A'id tola al-ghaiba. Tola'a artinya melihat, tahu. Apakah dia tahu yang gaib? Kan ada keyakinan, anggapan bahwa seseorang tahu yang gaib. Lalu kemudian disebut sebagai orang pinter. Emangnya dia tahu gaib apa? Amit takhadha indar rahmani ahda. Atau memang karena dia punya janji sama Allah bahwa dia diberi kemampuan untuk melihat yang gaib. Tuh kan istifhamnya bukan beneran. Namanya inkar. Enggak mungkin ada orang tahu yang gaib. Apalagi sih kalau dia punya janji sama Allah mau dikasih tahu tentang yang gaib. Enggak. Kaji kita lagi istifham yaitu a. Ya. Kemudian am, muadil. Nah, selesai terkait tasawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.